Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat yang sama, puluhan ribu kilometer jauhnya di langit, seekor bangau hitam besar membuka paruhnya dan mengeluarkan teriakan tajam. Riak dilepaskan dari paruhnya, dan melonjak ke arah burung api perak yang sama besar yang jaraknya lebih dari 10.000 kaki. Kemudian, ia menoleh dan melihat ke arah ledakan matahari merah dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Untunglah itu telah diusir oleh burung api perak. Kalau tidak, jika itu telah dipengaruhi oleh ledakan matahari merah, kemungkinan besar akan menderita. Di hadapan kobaran api hitam, burung api perak itu mengepakkan sayapnya. Bola cahaya perak terbang keluar dari sayapnya dan meledak satu demi satu, berubah menjadi nyala api perak. Dalam sekejap, api hitam yang menerkamnya diaduk dan bubar. Sedikit ketakutan muncul di kedalaman mata bangau hitam itu. Namun, katanya dengan nada mengejek, "Anak kecil, tuanmu sudah mati." Burung api perak tertegun sesaat ketika mendengar ini. Kemudian, ia mengeluarkan teriakan tajam, dan api perak di sekitar tubuhnya melonjak. Itu berubah menjadi bola api besar saat terbang keluar. Kemanapun ia lewat, api hitam yang ganas tidak dapat menghentikannya sedikit pun dan semuanya terserap ke dalamnya. Burung bangau hitam tidak berniat untuk terus berselisih dengan burung api perak. Memanfaatkan fakta bahwa burung api itu terhalang oleh api hitam, ia melebarkan sayapnya dan terbang ke bawah. Namun, di tengah penerbangannya, tiba-tiba berubah arah dan terbang ke arah lain. Di udara puluhan ribu kaki jauhnya, awan asap hitam perlahan mengembun dan terbentuk. Sosok Luan yang berat itu terhuyung-huyung keluar, dan kebetulan ditangkap oleh bangau hitam yang turun. "Pergi, keluar dari sini." Begitu Luan yang berat mendarat di punggung bangau hitam, ia langsung berteriak cemas. Bangau hitam tidak berani ragu. Ia segera mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba naik lebih tinggi ke udara, ingin terbang ke kejauhan. Namun, pada saat ini, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis lebih dari 10.000 kaki di depannya. Kemudian, formasi petir emas yang berukuran beberapa puluh kaki muncul. Setelah petir, sosok Han Li melintas. Dia memegang pedang panjang hijau di tangannya yang dikelilingi oleh busur petir emas, dan dia menebasnya ke arah Luan yang berat. "Han Li!" Zhong Luan meraung saat mengangkat kepalanya. Jejak keputusasaan melintas di matanya saat dia melihat sosok yang muncul dari udara tipis. Dia tidak ragu untuk meledakkan harta sihir Natal miliknya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat melukai pihak lain sama sekali. Dia meraih dadanya dengan satu tangan, dan perisai kristal bundar berwarna merah darah segera terbang keluar dengan cahaya terang, menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, semua bale full blood ki yang tersisa di tubuhnya melonjak keluar, membentuk baju besi berwarna merah darah di permukaan tubuhnya. Sebelum pola roh pada baju Zira benar-benar terkondensasi, pedang panjang Qian yang terbungkus petir keemasan telah menebas. Boom! Gemuruh yang mengguncang langit bergema. Lusinan petir emas yang panjangnya lebih dari 1000 kaki meledak dari perisai kristal berwarna merah darah, menari dengan liar di udara seperti lusinan cambuk petir. Suara busur listrik terus berdering, dan udara mulai dipenuhi dengan bau terbakar yang menyengat. Kemudian, suara retakan terdengar. Perisai kristal berwarna merah darah di depan Luan yang berat hancur, dan pedang panjang di tangan Han Li menebas. Seberkas cahaya biru menyala di depan dahi Zhong Luan. Itu adalah pelindung dahi perunggunya, yang telah memblokir pedang Han Li. Merusak, Han Li meraung. Sisik emas di lengannya muncul, dan dia memegang gagang pedang dengan erat dan menekannya dengan sekuat tenaga. Rune pada pedang panjang Qian bersinar terang, dan busur petir keemasan melonjak keluar. Tepi pedang menebas. "Tidak!" Zhong Luan mengeluarkan raungan, dan pelindung dahi perunggu pecah dengan retakan. Pedang panjang Han Li tidak lagi terhalang,
dan langsung memotong kepala menjadi dua bagian. Bangau hitam di bawahnya sepertinya mengalami pukulan besar dan jatuh ke laut. Saat mendekati laut, ia langsung mengepakkan sayapnya, dan sosoknya tiba-tiba terangkat, terbang menjauh ke kejauhan. Tanpa perintah Han Li, Essence Flame Firebird, yang telah menelan api hitam, telah melebarkan sayapnya dan mengejarnya. Han Li meraih kerah mayat Zhong Luan untuk mencegahnya jatuh ke laut. Dia memindainya dengan indera ilahinya dan sedikit mengernyit. Pada saat ini, akibat dari ledakan sebelumnya dari terik matahari berwarna merah darah juga menyebar. Meskipun kekuatannya telah berkurang lebih dari 1000 kali, itu masih berubah menjadi embusan angin kencang yang bersiul, membuatnya merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan, dia juga menemukan petunjuk pada saat pedang merah darah itu meledak. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menggunakan cara defensif apapun. Pada saat kritis, dia harus memanggil kembali kekuatan waktu dari roda harta karun kebenaran, menyebabkan penundaan sementara akibat ledakan matahari yang membara berwarna merah darah. Dia memanfaatkan kesempatan singkat ini untuk membalikkan roda harta karun dan melarikan diri. Menurut lokasi yang diperiksa oleh indera ilahinya, dia menggunakan Divine Thunder dari pedang awan bambu hijau, dan menggunakan teknik Thunder Array Escape untuk mengejarnya. Pada saat itu, seberkas cahaya hitam tiba-tiba menyala dari lengan kanan mayat Zhong Luan. Sosok Nas Chen Sol hitam pekat yang terbungkus jubah transparan muncul dari lengan baju, dan cahaya hitam memancar dari tubuhnya sebelum menghilang dalam sekejap. Namun, hampir seketika setelah itu, semburan suara tiba-tiba terdengar. Dalam kehampaan ribuan meter jauhnya, ada fluktuasi yang hebat, dan sosok kecil Nas Chen Sol terhuyung keluar. Dia melihat ke belakang dengan ngeri, dan terkejut menemukan bahwa Han Li menatapnya tanpa ekspresi. Alisnya terbelah, memperlihatkan bola mata yang gelap. Lao Eye of Destruction, sosok Nas Chen Sol dari Zhong Luan terkejut. Sebelum cahaya di tubuhnya menyala lagi, Han Li sudah mengayunkan pedangnya dan menebas. Cahaya pedang hijau menyapu, dan di bawah pedang Qi yang keras, itu segera menyapu sosok Nas Chen Sol, dan mencabik-cabiknya. Melihat cahaya hitam benar-benar menghilang, Han Li tidak merasa lega. Sebaliknya, matanya berkilat dengan cahaya biru, dan dia dengan hati-hati menjelajahi kehampaan di sekitarnya. Setelah menjelajahi dengan hati-hati lagi, dia memastikan bahwa tidak ada jejak aura Zhong Luan di kehampaan di sekitarnya. Baru pada saat itulah dia menarik mata roh cahaya terang, menyingkirkan gelang penyimpanan dan barang-barang lainnya, dan mengejar bangau hitam. Silver Flame Firebird telah menghentikannya, dan itu berubah menjadi cincin api perak besar, mengelilinginya di tengah. Tidak peduli bagaimana bangau hitam itu bergegas ke kiri dan ke kanan, ia tidak dapat melarikan diri, dan ia tidak dapat berhenti meringkik. Bagaimanapun, ia tidak dapat membayangkan bahwa tuannya akan dikalahkan oleh pemuda yang tampak biasa di depannya. Namun, fakta berbalut besi sekarang ada di depannya, dan mau tidak mau mempercayainya. Senior, tolong selamatkan hidupku. Aku adalah burung liar, dan aku memiliki pemahaman alami tentang hukum api. Jika senior bersedia mengampuni hidupku, aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Ngomong-ngomong, aku juga tahu banyak rahasia dari Zhong Luan. Melihat Han Li mendekat, bangau hitam itu berteriak dengan tergesa-gesa. Han Li sepertinya belum mendengar apa yang dikatakan bangau hitam itu. Dia membuat gerakan pedang dengan satu tangan, dan pedang panjang hijau di tangannya segera membentuk busur di udara, dan ujung pedang itu jatuh lurus ke bawah. Bayangan pedang besar lebih dari 1000 meter terpantul dari pedang, dan itu menembus kepala bangau hitam. Burung bangau hitam mengeluarkan teriakan yang melengking, dan burung itu terjun ke laut. Han Li mengikuti dari belakang dan terbang ke bawah. Telapak tangannya bersinar dengan lampu hijau, dan dia mengeluarkan sosok Yuanying.
Bayangan miniatur bangau hitam kecil tertangkap di tangan Han Li. Itu mengepakkan sayapnya dan berjuang dengan keras, dan matanya dipenuhi ketakutan. Essence Flame berterbang ke bawah dan berubah menjadi anak kecil api perak yang mendarat di bahu Han Li. Itu menatap bayangan bangau hitam, dan ada keinginan yang jelas di matanya. Apa terburu-buru? Han Li melirik orang kecil dari api perak dan berkata sambil tersenyum. Dengan itu, dia menggenggam bayangan itu dengan kelima jarinya dan menutup matanya. Telapak tangannya menyala, dan itu menyelimuti bayangan. Setelah beberapa saat, Han Li perlahan membuka matanya, dan emosinya menjadi agak rumit. Tidak banyak informasi tentang Fang Pan dalam ingatan kesadaran bangau hitam. Namun, dari sejumlah kecil informasi ini, dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan oleh Zhong Luan sebelumnya bukanlah kebohongan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang memerintahkan Fang Pan untuk menghadapinya. Dalam ingatan Hei He, Han Li bisa melihat istana kuning yang terletak di tengah padang pasir yang luas, serta rantai hitam yang menutupi seluruh lantai istana. Dia hampir secara refleks memikirkan Essence Isolation Chains. Di tengah aula, dia melihat kursi hitam pekat dan sosok berjubah seputih salju. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Tampaknya di kedalaman ingatan bangau hitam, ia sangat takut pada orang ini, sedemikian rupa sehingga tidak pernah berani melihatnya secara langsung. Setelah hening sejenak, Han Li melemparkan Yuanying bangau hitam ke anak api perak, dan dia terbang ke punggung bangau hitam. Dia menyimpan gelang penyimpanan dan barang-barang lain yang ditinggalkan oleh Zhong Luan. Anak api perak itu dengan senang hati menerima Yuanying bangau hitam, dan ia membuka mulutnya dan menelannya utuh. Ada semburan cahaya di perutnya yang bundar, dan sepertinya ada nyala api yang berkobar di dalamnya. Setelah Han Li memotong inti iblis di tubuh bangau hitam dan mengeluarkannya, dia berbalik untuk melihat Refined Flame Firebird, dan menyadari bahwa setelah menelan Yuanying bangau hitam, tubuhnya sedikit bergoyang. Namun, dia terhubung dengan jiwa ilahi burung api itu, dan setelah menyadari bahwa itu baik-baik saja, dia merasa lega. Dia berjalan ke depan dan mengambilnya. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia menyimpannya kembali ke tubuhnya. Setelah melakukan semua itu, Han Li mengeluarkan obat mujarab dan menelannya. Dia berbalik untuk melihat ke arah sekte boneka suci, dan pikirannya mulai berputar. Berdasarkan apa yang dia lihat sebelumnya, sekte boneka suci mungkin sudah selesai. Jika dia kembali sekarang, itu akan sia-sia, dan dia malah akan berada dalam bahaya. Lagi pula, dia dipekerjakan oleh sekte boneka suci sebagai anggota aliansi Anika, dan dia hanya ada di sana untuk membantu bertahan melawan musuh. Dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk sekte boneka suci. Selain itu, Zhong Luan telah menyelinap ke area terlarang sekte wayang suci sebelumnya, dan meskipun motifnya tidak diketahui, dia dibunuh olehnya. Jika dia kembali sekarang, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah. Adapun hadiah untuk misi ini, dia tidak membutuhkannya. Lagi pula, dia telah membunuh beberapa dewa sempurna. Musim semi berlalu dan musim dingin datang. Lebih dari 1 tahun telah berlalu. Cahaya hijau jatuh dari langit di atas gua tempat tinggal puncak Afterglow Crimson. Setelah cahaya memudar, sosok Han Li muncul. Tidak lama kemudian, para pelayan di kediaman, dipimpin oleh Meng Qianqian, bergegas ke aula di depan biara gua. Meng Yunggui dan Sun Buzeng tidak kembali. Qianqian, kapan kamu kembali? Tatapan Han Li menyapu 8 orang yang hadir dan bertanya. Penatuali, saya baru saja kembali kurang dari sebulan. Oh benar, kakak dan adik Sun menemukan beberapa biji ramuan roh dan memintaku untuk membawanya kembali untukmu. Meng Qianqian berkata sambil mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Bagus. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka,
berikan batu roh dan pil ini kepada mereka. Juga, bagikan pil ini untukku. Han Li mengambil tas itu dan sedikit mengangguk. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan 3 tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Meng Qianqian. Iya, Meng Qianqian mengambilnya dan mengangguk. Bagaimana semuanya di puncak selama bertahun-tahun saya pergi? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekte itu? Han Li terus bertanya. Penatuali, puncak Afterglow Crimson baik-baik saja. Tidak ada hal besar yang terjadi di sekte tersebut, tetapi saya mendengar bahwa Master Dao Dewa Emas akan segera keluar dari pengasingan, dan akan memilih waktu untuk mengadakan ceramah di puncak Guangcha. Namun, kuotanya sangat terbatas. Biasanya, hanya murid sejati dan murid pribadi yang dapat hadir. Meng Qianqian menjawab dengan ekspresi iri. Meng Xiong yang gemuk dan berwajah bulat dan yang lainnya juga memiliki ekspresi iri, tetapi ada sedikit kekecewaan di wajah mereka. Lagi pula, jika mereka cukup beruntung untuk mendengarkan ceramah Dewa Emas. Memiliki makhluk tertinggi untuk memberikan Dao adalah semacam kesempatan. Tetapi pada akhirnya, jalur kultivasi setiap orang berbeda. Meskipun pengalaman para pendahulu ini dapat digunakan sebagai referensi, pada akhirnya, itu masih tergantung pada pemahaman masing-masing. Jika Anda ingin mencapai Dao, Anda pada akhirnya harus menempuh jalan yang menjadi milik Anda. Apakah kamu mengerti? Han Li berkata dengan ringan. Meng Qianqian sedikit terkejut saat mendengar ini, dan kemudian cahaya aneh muncul di matanya. Yang lain tampaknya juga memahami sesuatu, dan kekecewaan mereka sebelumnya terhapus. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa pergi. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Meng Qianqian dan yang lainnya membungkuk dan mundur. Han Li berdiri di tempat dengan tangan di belakang. Setelah berdiri di sana sebentar, dia berbalik dan memasuki gua. Setelah mengaktifkan batasan, dia datang ke ruang rahasia dan duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, 3 artefak penyimpanan muncul di depannya. Itu adalah artefak yang dia peroleh dari Zhong Luan dan 2 dewa sempurna lainnya selama pertempuran klan boneka suci belum lama ini. Sebelumnya, dia hanya khawatir tentang terburu-buru di sepanjang jalan, dan pada saat yang sama, dia bahkan mengambil jalan memutar karena beberapa pertimbangan, jadi dia tidak punya waktu untuk menghitung rampasan perang ini. Sekarang dia akhirnya kembali ke tempat tinggal, dia tentu saja tidak sabar untuk melihat dengan tepat apa keuntungannya dari perjalanan ini. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengambil gelang penyimpanan dan dengan lambaian tangannya, setumpuk kecil barang muncul di tanah di depannya. Namun, setelah meliriknya, alisnya sedikit mengernyit. Ini milik pria kekar yang awalnya ingin bertarung dengannya sendirian. Dia tidak menyangka bahwa barang milik orang ini hanya beberapa jenis material, pengobatan spiritual, dan beberapa harta spiritual biasa. Selain itu, ada selusin batu inti abadi, setumpuk batu roh, dan barang lain-lain. Ini benar-benar agak buruk. Tidak heran jika dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk menara 10 arah. Dia tahu bahwa dia akan digunakan sebagai umpan meriam, tetapi dia bersedia melakukannya. Han Li hanya bisa mengutuk nasib buruknya. Namun, sekecil apapun daging nyamuk, tetap saja daging. Dia masih dengan sabar menyortir barang-barang ini ke dalam gelang penyimpanannya, lalu mengambil artefak penyimpanan lelaki tua kurus itu, dan menuangkannya ke tanah. Setelah cahaya putih menyala, banyak hal muncul di tanah. Dia meliriknya dan mengangguk sedikit. Artefak penyimpanan orang tua itu tidak buruk. Ada banyak hal, kebanyakan adalah beberapa bahan, dan nilainya tidak rendah. Secara khusus, ada beberapa keping kristal merah seukuran kepala manusia, memancarkan cahaya merah terang seperti nyala api, seperti besi panas membara. Kristal merah ini penuh dengan energi spiritual, dan ada pola berbentuk api di permukaannya.
Ada sedikit jejak hukum atribut api yang memancar darinya, ternyata adalah materi spiritual yang mengandung kekuatan hukum. Selain itu, ada lebih dari selusin harta sihir, yang sebagian besar adalah harta spiritual, beberapa botol ramuan, lebih dari 500 batu inti abadi, dan setumpuk besar batu roh. Han Li melambaikan tangannya dan menyingkirkan barang-barang ini satu per satu. Akhirnya, dia menuangkan barang-barang di gelang penyimpanan milik Zhongluan. Meski sudah menduganya, dia masih kaget saat melihat berbagai harta karun menumpuk seperti bukit di depannya. Ada banyak sekali jenis material spiritual dan obat spiritual, termasuk banyak material spiritual yang mengandung kekuatan hukum. Belum lagi harta spiritual, ramuan, dan buku-buku kuno, ada sekitar 6.000 batu inti abadi. Begitu banyak batu esensi abadi berkelap-kelip dengan cahaya spiritual yang terang, menerangi seluruh ruang rahasia. Dengan hal-hal ini, selain tabungannya sendiri selama bertahun-tahun, dia tidak perlu khawatir tentang ramuan yang dibutuhkan untuk kultivasi selama ratusan tahun ke depan. Han Li segera menyingkirkan batu inti abadi, dan kemudian perlahan mulai mengatur hal-hal lain. Rekaman ingot terisolasi. Ketika Han Li mengambil slip giok putih dan memindainya dengan indera ilahinya, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat meletakkan batu giok di dahinya. Ketika dia melepaskan batu giok dari dahinya, itu sudah lebih dari 2 jam kemudian. Bagian pertama dari slip giok mencatat teknik iblis asli abadi yang disebut teknik iblis isolasi vitalitas yin. Itu adalah kelas yang sangat tinggi, dan dikatakan bahwa itu bahkan dapat dikembangkan ke alam taiyi. Dalam hal kelangkaan, tidak kurang dari kitab suci reinkarnasi kata sejati yang dia kembangkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat teknik ini, dia tidak bisa melepaskan kitab suci reinkarnasi kata sejati untuk mengembangkan teknik iblis ini. Yang membuatnya sangat tertarik adalah beberapa teknik rahasia yang terekam di ujung batu giok. Di antaranya, ada teknik rahasia yang bisa menyembunyikan aura seseorang dengan menyegel diri, yang sangat menginspirasinya. Namun, teknik rahasia ini sulit dan tidak jelas, dan tidak dapat dipahami dalam waktu singkat. Dengan pemikiran ini, Han Li menyingkirkan slip giok dan terus mengatur hal-hal lain. Apa ini? Tiba-tiba, Han Li menemukan bola kuning tanah yang aneh di antara tumpukan harta. Bola tersebut memiliki diameter sekitar setengah kaki, dan seluruh tubuhnya diukir dengan serangkaian pola urat kuning yang tidak jelas, memberikan tampilan yang sangat misterius. Bola ini awalnya ditekan di bawah beberapa bahan, jadi dia tidak menyadarinya pada awalnya. Ada juga beberapa jimat putih yang ditempelkan di permukaan bola. Jimat itu tertutup rapat dengan kertas jimat, dan sepertinya digunakan untuk menyegel. Han Li meletakkan bola di depan matanya dan memeriksanya dengan hati-hati, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Benda ini juga tidak memancarkan mana atau gelombang aura, dan tidak terlihat seperti harta sihir. Dengan pikiran, dia melepaskan indera ilahinya, dan mencoba menyerang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu indera ilahi menyentuh permukaan bola, jimat itu tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan terhubung satu sama lain, untuk membentuk susunan jimat tersembunyi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu benar-benar menolak invasi indera ilahi. Han Li sedikit tertarik padanya, dan dia dengan hati-hati melihat jimat di atasnya. Meskipun jimat ini luar biasa, jelas dibuat oleh seseorang yang terburu-buru. Dengan pencapaian jimatnya, tidak sulit untuk memahaminya. Setelah sedikit ragu, dia memberi isyarat dengan satu tangan, dan serangkaian simbol masuk ke dalam jimat. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemburkan api hijau, yang menyelimuti bola emas itu. Setelah beberapa saat, beberapa suara teredam datang. Beberapa jimat putih pecah dalam nyala api hijau, berubah menjadi cahaya putih kecil yang ditelan oleh api hijau.
Saat berikutnya, permukaan bola menyala dengan lingkaran prasasti roh, dan kemudian seberkas cahaya coklat tiba-tiba terpancar dari bola. Itu sama menyilaukannya dengan matahari. Pembatasan di sekitar ruang rahasia dirangsang, dan jimat biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding. Cahayanya terang, dan mengembun menjadi tirai cahaya biru dalam upaya untuk menahan cahaya kuning. Tapi, itu tidak berpengaruh banyak. Cahaya kuning itu seperti ribuan jarum emas, dan dengan cepat menembus lapisan pembatas. Han Li sedikit terkejut, dan dia tiba-tiba memberi isyarat dengan satu tangan. Dalam sekejap, semua batasan di sekitar rumah gua diaktifkan, dan berbagai tirai tipis muncul secara bergantian, membungkus seluruh rumah gua berlapis-lapis. Cahaya kuning yang bergelombang menyebar dengan ledakan keras, dan menembus beberapa lapisan batasan secara berurutan. Tapi, akhirnya dicegat. Bola coklat itu mengeluarkan suara teredam, dan permukaannya menggelembung karena tonjolan-tonjolan. Kemudian, dengan cepat membengkak, dan mulai hancur. Setelah beberapa tarikan napas, bola itu berubah menjadi seorang pria paruh baya berjubah kuning. Dia tampaknya berusia 30-an, dan dia memiliki wajah persegi dan alis tipis, yang membuat orang merasa keagungan. Manusia, bukan, ini boneka abadi. Han Li segera menyadari, kulit pria berjubah kuning itu berwarna coklat, dan ada kilau logam yang samar. Seluruh tubuhnya mengeluarkan ki abadi, seolah-olah dia adalah artefak abadi dalam bentuk manusia. Dia terlihat sangat mirip dengan Taoist Xie di masa lalu. Ini benar-benar boneka abadi. Han Li menekan kegembiraan di hatinya, dan pandangannya tertuju pada jubah kuning boneka itu. Dia telah melihat beberapa pola pada jubah kuning pada boneka lain dari sekte boneka suci berkali-kali. Mungkinkah barang ini berasal dari sekte boneka suci? Dengan pemikiran ini, Han Li segera mengingat situasi ketika dia pertama kali bertemu Zhong Luan di luar area terlarang sekte wayang suci, dan dia segera membuat tebakan. Menurut spekulasinya, item ini kemungkinan besar dicuri oleh Zhong Luan setelah dia menyelinap ke area terlarang sekte boneka suci. Omong-omong, dia selalu sangat tertarik dengan boneka, terutama ketika dia melihat betapa luar biasanya benda ini. Jika itu benar-benar boneka abadi yang sempurna, maka dia akan mendapat untung besar. Dengan pemikiran ini, Han Li melambaikan tangannya untuk melemparkan seni darmik ke tubuh pria berjubah kuning itu. Dua titik cahaya menyala di mata pria berjubah kuning itu, dan lapisan cahaya kristal kuning muncul di tubuhnya. Setelah ini, aura yang sangat kuat namun berat meletus.